Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari-hari yang paling baik yang kita jalani di dalam hidup ini adalah hari di mana kita tidak pernah melewatkan untuk membaca Al-Qur'an. Maka bacalah Al-Qur'an setiap hari. Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan keberkahan, menurunkan rahmatnya untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk rumah kita, serta banyak kebaikan lainnya yang akan kita peroleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjanjikan di dalam hadis beliau, setiap huruf dari Al-Quran yang kita baca itu diganjar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan 10 kali lipat kebaikan, 10 kali lipat pahala. Maka berarti kita kehilangan pahala-pahala yang begitu banyak, yang begitu besar, yang sudah digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi kita untuk meraihnya, sebagaimana di dalam hadis tadi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupa, setiap kita membaca Al-Quran, maka perhatikan selalu adab-adab dan etika, serta tata cara yang sepatutnya di saat kita membaca Al-Quran untuk kita lakukan dan kita amalkan. Berikut ini kami sampaikan 10 adab atau 10 etika pada saat kita membaca Al-Quran, mudah-mudahan dapat kita amalkan. Ada beberapa adab saat kita bertilawah atau menghafal Al-Quran. Yang pertama adalah membersihkan mulut sebelum tilawah, seperti bersiwak, sikat gigi, atau berkumur-kumur. Yang kedua adalah berwudu sebelum tilawah, karena tilawah tergolong zikir yang paling utama. Ketiga, membaca di tempat yang bersih dan berpakaian yang sopan. Keempat, membaca dengan duduk menghadap ke arah kiblat dan dengan khusyuk, karena Al-Quran adalah munajat kita kepada Allah. Tapi meski begitu, tetap diperbolehkan membacanya sambil berdiri atau sambil berbaring. Kelima, membaca Al-Quran mesti diawali dengan isti'adzah, yaitu ucapan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lalu dilanjutkan dengan basmalah, yaitu ucapan Bismillahirrahmanirrahim pada setiap awal surat, kecuali pada awal surat At-Taubah. Keenam, membaca Al-Quran dengan tartil, yaitu tidak terlalu lambat dan juga tidak terlalu terburu-buru, serta bertajwid, sesuai dengan perintah Allah dalam surat Al-Muzammil ayat 4. Ketujuh, janganlah memutus tilawah seketika, hanya karena hendak berbicara dengan orang lain. Hendaknya tilawah diteruskan sampai akhir ayat. Jika hendak melanjutkan tilawah, disunahkan lagi membaca dengan mengulangi bacaan isti'adzah, yaitu mengulang lagi dengan mengawali membaca a'udzubillah minasyaitonir rajim. Dilarang pula tertawa dan bermain-main sambil tilawah, sebab perbuatan tersebut akan mengurangi kemuliaan dan kesucian Al-Quran. Kedelapan, bagi yang sudah mengerti arti dan maksud ayat-ayat Al-Quran, maka sepatutnya dia memperhatikan dengan penuh perhatian dan meresapi kandungan yang ada di dalamnya. Misalnya, saat sampai pada ayat tasbih, lalu dia mengucap tasbih dan bertahmid. Sampai pada ayat doa dan istighfar, dia berdoa dan beristighfar memohon ampunan. Dan bila sampai pada ayat tentang azab, maka dia meminta perlindungan kepada Allah dari azab tersebut. Kesembilan, membaca dengan irama yang bagus, tapi jangan dipaksa-paksakan, karena irama atau nagham yang bagus akan menambah keindahan pembacaan ayat Al-Quran dan membantu dalam meresapinya. Rasulullah bersabda, Zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Rawahu Abu Daud. Kesepuluh, memanjatkan doa sesudah tilawah, juga ketika telah menyelesaikan tilawah 30 juz. Diriwayatkan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika menghatamkan Al-Quran, dia mengumpulkan keluarganya dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya rumah akan terasa luas bagi penghuninya
para malaikat akan mendatanginya, setan-setan akan menjauhi, dan kebaikan akan bertambah jika Al-Quran dibaca di dalamnya. Dan rumah akan terasa sempit bagi penghuninya, para malaikat menjauhinya, setan-setan berdatangan, dan kebaikan semakin berkurang jika di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran. Hadis ini termaktub di dalam Sunan Ad-Darimi.